Tiga peristiwa penting di bulan Maulid. Begitu kita memasuki bulan Rabiul Awal atau Maulid, maka kita akan mengetahui dan melihat di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota kecil maupun kota-kota besar, di musala-musala dan di masjid-masjid umat Islam secara bersama-sama menyelenggarakan Mauludan atau Maulidan Muludan, Jawa, untuk mengenang sejarah hidup dan perjuangan baginda Rasulillah Muhammad SAW. Sebenarnya, di dalam bulan Rabiul Awal atau Maulid terdapat tiga peristiwa yang amat penting dan menyangkut langsung sejarah hidup dan perjuangan baginda Rasulillah Muhammad SAW. Peristiwa pertama adalah lahirnya baginda Rasulillah SAW di kota Makkah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 M. Beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bermacam-macam kebobrokan, keburukan, kebodohan, kedaliman dan kekufuran. Kelahiran baginda Rasulillah SAW ini menjadi antitesa dari kondisi yang terjadi di tanah Makkah ketika itu. Kelahiran beliau membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa keadilan, membawa kemakmuran dan kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang. Kelahiran beliau bagaikan lampu pelita yang menyinari dunia yang gelap gulita. Peristiwa penting yang kedua adalah hijrahnya baginda Rasulillah Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan setelah beliau menetap di Makkah selama 53 tahun untuk menanam keadilan, menanam kebenaran, menanam kebahagiaan dan menanam rasa kasih sayang dengan sesama manusia. Dalam mengemban tugas kenabian tersebut, tidak sedikit beliau mengalami berbagai macam hambatan dan ancaman. Bahkan beliau mendapat ancaman pembunuhan, jika beliau tidak menghentikan risalah dakwahnya dalam mengajak umat manusia memeluk agama Islam yang sempurna dan diridai Allah SWT. Semua hambatan dan ancaman tersebut beliau hadapi dengan keteguhan, kesabaran, serta kepercayaan diri yang mendalam atas datangnya pertolongan Allah SWT. Hambatan dan ancaman tidak saja dilakukan secara langsung, tetapi juga dilakukan melalui orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Misalnya yang pernah dilakukan paman beliau sendiri, Abu Talib, yang meminta agar Rasulullah SAW mau menghentikan kegiatan dakwah Islamiyahnya atas desakan orang-orang kafir Makkah. Permintaan sang paman beliau tolak dengan berani dan tegas. Beliau berkata kepada pamandanya, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya." As-Sirah Al-Halabiyah, I 408, Subulul Al-Huda war Rasyad, 2327. Selanjutnya, hambatan datang bertubi-tubi menimpa dan menghadang perjuangan baginda Rasulullah SAW. Pada satu kesempatan, salah seorang pembesar orang-orang kafir Makkah, Utbah bin Rabi'ah, mendatangi baginda Rasulullah SAW. Dia menawarkan harta benda yang melimpah, pangkat yang tinggi serta wanita-wanita tercantik. Semua yang ditawarkan Utbah bin Rabi'ah ditolak mentah-mentah oleh baginda Rasulillah SAW seraya membacakan 13 ayat dari surat Fussilat. Setelah Utbah bin Rabi'ah mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, begitu mempesona, begitu menakjubkan, kemudian berubah pikiran dan kembali menemui orang-orang kafir Makkah seraya berkata kepada mereka bahwa, dia mendengar bacaan Al-Quran yang indah dan berpesan untuk tidak merintangi Muhammad SAW. Peristiwa penting yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah SAW di Madinah, yang terjadi pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 23H. Beliau mewariskan kebenaran, mewariskan kejujuran, mewariskan kemakmuran, mewariskan kebahagiaan serta kasih sayang yang sempurna. Allah SWT berfirman,
Kisah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membelah bulan jadi dua. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Melansir dari tulisan Abdul Syukur dalam buku Uswah Rasulullah Perspektif Al-Quran dan Sunnah, penduduk Makkah tersebut pernah bertanya pada Rasulullah. Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu, kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-olok. Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, coba belah bulan. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad SAW pun mengarahkan telunjuknya ke bulan. Hasilnya, bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika berujar, Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami. Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan, sebab, mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut. Penduduk Makkah dari kaum Quraisy itu pun bergegas menuju keluar batas kota Makkah untuk menanti penduduk lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Makkah. Orang musyrik itu pun bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian? Mereka menjawab, ya, pada suatu malam lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh satu sama lain kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban tersebut, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang memilih beriman. Namun, ada juga yang tetap memilih ingkar. Sebab itu pula, Allah SWT menurunkan firman-Nya surah Al-Qamar ayat 1-3. 1, 2, 3. Artinya, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Makkah melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains sebagaimana dijelaskan pakar geologi Muslim Prof. Dr. Zaglul Al-Najjar. Ia bercerita, salah seorang warga Muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan, kata pakar ruang angkasa tersebut dikutip dari buku Panduan Asistensi Pendidikan Agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains sebagaimana dijelaskan pakar geologi Muslim Prof. Dr. Zaglul Al-Najjar. Ia bercerita, salah seorang warga Muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan, kata pakar ruang angkasa tersebut dikutip dari buku Panduan Asistensi Pendidikan Agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali.